Terdeteksi oleh thermal screening. Kalau hijau berarti oke. Kalau dia demam akan nyala merah dan berbunyi tweet itu berarti Satpam akan menghentikan orang yang bersangkutan. Jika hijau beres, dia akan masuk. Jika kita persiapan, tetap bapak ini akan dipakai. Jadi kita kan yang masak itu udah bapak. biar wah itu. Baik, Bapak ini Dengan kasus sebenarnya sudah selesai pak. ruangan Oh sudah ya, untuk selesai. ini ruangan untuk vaksinasi. Kalau dia datang, dia langsung duduk di sini. Di ruang tunggu peserta. Seperti sekarang ada beberapa teman kebetulan ini tenaga kesehatan. Kami mempunyai tenaga kesehatan 355, sudah tervaksin 286, yang 69 tidak tervaksin oleh karena berbagai hal. Ada yang hipertensi, hamil, dan sebagainya. Ini ruang tunggunya. Di ruang tunggu ini ada HEPA filter. Filter ini menyaring udara, antibakteri, antivirus. Dia fresh air purifier juga lebih bagus. Ada dua di tempat ini dan ruang imunisasi. Nah, kalau sudah duduk di sini, kalau pas panggilan, peserta akan menuju ke meja 1. Mari Bapak ke meja 1. Ada Pak hasil di meja 1. Oh tahun 2. Dari Meja 1. kok tahap 2, dosis 2. Dosis 2 Meja 1 hari. adalah pendaftaran. Dosis 2 hari, yang berarti sudah yang kedua kalinya. Iya, jadi sudah suntik kedua, Iya, ya? ini menginjak hari kedua. Oh, oke. Dan kemarin kami mulai tanggal 14, 15. Silakan Pak. Di sini peserta akan menunjukkan etiketnya dari HP-nya. Kalau dia belum dapat etiket, dia akan menunjukkan NIK-nya di sini. Jadi kalau sudah terdeteksi, dicek ulang, dia akan diberi kartu kecil ini. Kemudian ditensi. Nah, kalau ditensi, dia ternyata banyak yang ditensi ternyata tinggi. Mungkin takut dan lain-lain. Ya. Ya, kemudian kita suruh istirahat dulu 10-15 menit, diulang 2 kali tensi tinggi, kita beri obat anti hipertensi. Nah, sudah membaik, kembali lagi di bawah 140, oke. Kita lakukan proses lebih lanjut ke meja kedua, Bapak. Nah, Bapak ini meja kedua kebetulan ada peserta Dr. Gigi Novita, 16 pertanyaan. 16 pertanyaan yang sudah di sistem online. Suntik tidak merasakan alergi, kemerahan atau bengkak ya. Kemudian penyakit autoimun, ginjal, jantung, rematik, DF tidak ada ya seperti yang pertama kemarin. 7 hari terakhir tidak batuk pilek sesak nafas ya. Ya ini bisa tanda tangan. Kalau sudah jelas, Sudah dokter ditanyain apa? Penetapannya, ada inform konsen. SOP-nya. Ngomong udah ngerti banget. Baik. Ini bisa dibawa meja 360 ya. Ya. 90 derajat tidak lurus. Jadi ada Kalau miring nanti sudah minta maaf. sifat ini otomatis setengah cc. Sudah sifat dipakai, dibuang di septic box, yang lain dibuang di kotak yang infeksius. Nah, gitu. Satu sarung tangan, satu petugas. Satu sarung tangan, satu pasien. Ya, nanti sudah diberi. Ya. Ini PPI kalau kita sudah kontak dengan satu pasien, nanti kan berpindah dengan pasien yang lain, kita harus membuang sebelum kita bisa berpindah. PPI pencegahan infeksi, program pencegahan. Sesudah
Meja kedua, ketiga penyuntikan, ini meja evaluasi dan cetak kartu vaksinasi. Nah, ini kebetulan juga ada peserta seorang farmasis di sini, apoteker. Di sini akan ditanya sudah ada keluarga, kemudian diberi email itu, lalu peserta itu diminta istirahat di ruang tunggu selama 30 menit. Betul Bapak? Ya, monggo Bu. 30 menit nanti akan dulu. diobservasi 30 menit. Ya, nah pada saat observasi itu bisa terjadi kipi, baik ringan atau berat. Sebetulnya kalau yang kipi berat memang itu namanya reaksi cepat akan terjadi dalam 1 jam. Ini kartu vaksinasinya dan ada kontak atau dari apa Pak? Ini Dokter Lili, ketua tim vaksinasi di sini Bapak. Ya juga sama seperti dokter itu masa ditanyain sama kan sudah lebih ahli. Tapi kan Bapak itu di SOP-nya kan kami harus mengisi di sini. Yang saya tanya kenapa harus mengisi itu? Mungkin Bapak. Itu kan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi untuk vaksin ini. Jika akan terjadi sesuatu, akan terjadi cross check sebelumnya. Coba lihat prosedurnya seperti apa. Karena dalam pelayanan kesehatan kita harus satu petugas tenaga itu harus punya kompetensi. Yang kedua, petugas atau tenaga kesehatan itu harus mengikuti prosedur. Kalau sudah punya kompetensi, punya izin, mengikuti prosedur, terjadi sesuatu, itu bukan kesalahan. Jadi, pasien itu bisa pingsan, henti nafas, henti jantung. Tapi dalam kasus vaksin Sinovac ini, sampai saat ini belum ada laporan. Dan ini salah satu vaksin paling aman. Jika terjadi sesuatu, di sini sudah ada tim KIPI, ada Dokter Saleh, anestesis, ketua tim KIPI-nya, dan di sini ada trolley emergency yang isinya macam-macam itu, ada monitor. Monggo Dokter Saleh, monggo Bapak biar bisa. Belum pernah ada kejadian, belum pernah. Tapi kita persiapkan untuk misalnya yang gejala ringan, kita baringkan pasien di sini, kemudian kita berikan vaksinasi biasa. Kalau untuk yang kejadian pasien anafilaktik hingga tidak sadar, kita berikan obat-obatan langsung lewat rangkaian reguler, kemudian kita pasang tensi, kemudian pasang inhaler. Kalau kita langsung lakukan intubasi kebetulan kita memakai video untuk ya kita tidak kontak kepada pasien langsung. Jadi langsung nanti kita masukkan selang nafas pakai ini, kemudian kita langsung transfer ke ICU. Kebetulan di ICU itu kita satu bed kosong untuk transfernya dari ruang ini ke ICU nanti bisa pakai ventilator portable yang akan diserahkan. Kemudian ini adalah alat untuk henti jantung, nanti ada di sesok. Ya, betul saya. Mudah-mudahan tidak dipakai. Alhamdulillah dari selama 12 hari mulai dari pertama pelayanan vaksinasi, alhamdulillah Rumah sakitnya ada di Solo. Satgas ya. Dari Bapak dari ITB dioperasikan, nanti kalau memang ada kekurangan karena ventilator, dokter anestesinya